Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Pada materi kali ini, kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah the knowledge creating company, dan yang kedua adalah the organizational knowledge creation. Ya. Dua-duanya itu membahas tentang apa? Membahas tentang bagaimana organisasi menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi, bagaimana kita memiliki budaya organisasi, yang mana budaya tersebut dari organisasi, dari perusahaan diteruskan atau dilestarikan oleh pegawai, oleh anggota, dan juga sebaliknya. Bagaimana anggota-anggota organisasi, bagaimana para pekerja di sebuah perusahaan itu mampu untuk membangun budaya organisasi yang nantinya akan menjadi sebuah habit, sebuah aturan, sebuah SOP dari perusahaan maupun organisasi. Oke. Lalu pertanyaan pertama adalah mengapa pengetahuan penting? Kalau teman-teman ketahui bahwa beberapa materi yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya organisasi itu dibentuk dengan beberapa syarat. Ada yang sistemnya fungsional, ada yang divisional, lalu juga sebuah organisasi dibuat tentunya juga perlu yang ada namanya aturan, dasar hukumnya apa. Dan juga tentunya yang terakhir, sebuah kelompok, sebuah organisasi terbentuk juga perlu ada yang namanya sentralisasi. Artinya, perlu ada individu yang bertanggung jawab atas seluruh jalan atau cara kerja dari organisasi. Nah, selain itu, ketika organisasi telah dibentuk, lalu juga setelah dibentuk sudah ada strukturnya, sudah ada job desk-nya masing-masing, gitu ya. Lalu ketika nanti ada permasalahan atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, itu ada yang namanya pengembangan organisasi. Dengan cara apapun, ada yang menggunakan survei, ada yang menggunakan workshop, ada yang menggunakan juga apa namanya kerja tim dan lain-lain. Nah, selain itu juga perlu yang namanya pengetahuan. Jadi knowledge, jadi perusahaan, organisasi, kelompok, apalagi lembaga, yayasan, biro, apapun bentuknya, ketika ada dua individu atau lebih yang sama-sama ingin melakukan sesuatu secara bersama-sama agar terbentuk sebuah kelompok masyarakat, itu perlu yang namanya knowledge. Apa fungsinya knowledge? Nah, itu yang pertama adalah pengetahuan merupakan aset strategis organisasi. Jadi kalau perusahaan itu punya arah kemana, tujuannya apa, visi misinya apa, itu artinya sebuah aset strategis. Jadi dia nggak akan tuh melenceng ke kanan, ke kiri, dia fokus dengan tujuannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari modal dan teknologi. Jadi modal aja, cuman uang aja nggak cukup untuk bisa membangun dan bersaing dengan organisasi maupun perusahaan yang lain. Tidak hanya itu, teknologi pun juga nggak cukup. Walaupun teknologinya canggih, beli alatnya canggih, beli komputernya canggih, tetapi ketika kelompok tidak punya identitas, tidak punya jiwa, tidak punya karakter, maka teknologi yang tadi dimiliki, yang canggih tadi, lalu juga modal yang besar yang dimiliki itu tidak akan konsisten dan juga nanti malahan ketika tidak konsisten akan menghilangkan trust, menghilangkan kepercayaan dari customer atau klien, sehingga sulit untuk kita ketika tidak punya pengetahuan, tidak punya knowledge untuk bersaing dengan em, kompetitor kita yang lainnya. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, organisasi yang mampu menciptakan pengetahuan baru akan lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi kalau kita sudah punya karakter, kita sudah punya knowledge, kita sudah punya identitas, ketika ada perubahan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak akan terlalu banyak melenceng jauh. Dan kita sudah tahu apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bergerak di bidang psikologi, kita tahu karakter kita seperti apa keunggulan kita, apa kekurangan kita, apa yang bisa kita lakukan, gitu kan. Nah, ketika tiba-tiba kayak kemarin, tiba-tiba selama 3 tahun, lebih kurang 3 tahun ada COVID. Nah, karena kita punya karakternya, kita punya identitas, kita punya keunggulan, kita punya knowledge tentang diri kita, tentang kelompoknya kita, tentang perusahaan kita, maka kita akan lebih adaptif
akan lebih capable untuk bisa melewati masa-masa yang tidak tentu tersebut gitu. Jadi ya ada perubahan mendadak, perubahan yang besar, ada kalau kita misalnya hal-hal yang paling ekstrim itu misalkan tiba-tiba ada revolusi apa zamannya 98 kerusuhan sehingga harus apa namanya harus memutar otak bagaimana bisnis bekerja dari nol, lalu juga misalnya di era sekarang tahun 2026 ekonomi sedang tidak tentu, sedang berantakan. Mungkin ada beberapa bahan atau beberapa jasa yang harus naik biayanya dan kita harus mencari strategi gimana cara kita bisa tetap adaptif dalam perkembangan zaman yang terus berubah. Lalu yang keempat adalah inovasi lahir dari proses pembelajaran dan penciptaan pengetahuan. Jadi kita ketika punya ide, kita punya eh, kreativitas, kita punya produk baru itu based on knowledge gitu ya. Based on our atau our knowledge. Jadi pengetahuan kita sendiri. Kalau kita oke, saya atau mungkin kami mahasiswa psikologi atau mungkin kami memiliki perusahaan yang berkaitan dengan produk makanan. Makanannya kami punya knowledge-nya adalah pengetahuan dalam makanan yang kami buat itu dia cenderung pedas, lalu juga ada wangi-wangiannya, terus juga dia eh, kriuk. Nah, maka tiga hal tadi itu akan nanti kita akan terus kembangkan menjadi sebuah produk atau inovasi yang baru. Jadi kita tahu oh kita besok buat makanan yang pedas, lalu juga wangi makanan dan juga kriuk apa ya kira-kira ya. Nah, jadi dia akan memunculkan inovasi yang baru dari knowledge yang kita miliki dan akan terus berkembang, berkembang dan berkembang. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ini dia. Kita masuk ke the knowledge creating company. Jadi organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu ada tiga hal. Mampu menciptakan pengetahuan baru. Sebentar. Mampu menciptakan pengetahuan baru dari apa? Menciptakannya dari banyak hal. Bisa diskusi, bisa sharing, bisa mengikuti workshop dan lain-lain. Dan itu adalah sebuah organisasi yang sukses. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyebarkan pengetahuan ke seluruh organisasi. Jadi sebuah organisasi, sebuah kelompok, sebuah perusahaan itu punya SOP, punya pengetahuan. Oke, setiap hari Rabu, seluruh anggota itu harus menggunakan baju batik lengan panjang. Maka, bagaimana caranya dari awalnya SOP sebuah perusahaan atau SOP sebuah organisasi dapat diteruskan atau disebarluaskan kepada seluruh komponen atau elemen di organisasi tersebut. Begitu. Lalu yang ketiga, itu mengintegrasikan pengetahuan ke dalam produk, layanan, dan sistem kerja. Jadi apa itu mengintegrasikan? Artinya saling menghubungkan. Jadi semua itu berhubungan. Dia satu tema, satu visi gitu. Nah, apa itu produk, layanan maupun sistem kerja? Oke, produknya kita seperti ini, sistem kerja kita seperti ini, layanan kita seperti ini, dan semuanya itu sudah sesuai dengan knowledge yang kita punya. Apa knowledge yang kita miliki itu yang akan diintegrasikan kepada produk kita, ke layanan kita maupun juga sistem kerja kita atau SOP kita. Gitu. Dan itulah tiga hal yang mengindikasikan sebuah organisasi itu disebut organisasi yang sukses. Oke, setelah kita bahas tentang bagaimana karakteristik dari organisasi yang sukses, kita akan bahas tentang ada dua jenis dari knowledge, teman-teman semua. Ada tacit, ada explicit. Bedanya apa? Kalau tacit secara tidak langsung ini adalah sebuah budaya, sebuah knowledge yang tidak tertulis. Kalau eksplisit adalah kebalikannya, sebuah pengetahuan, sebuah budaya, sebuah aturan yang didokumentasikan. Kalau tajid apa itu contohnya? Ada pengalaman kerja, ada intuisi, ada keterampilan interpersonal, ada kemampuan memimpin. Jadi karakter, tipe kepribadian, pengalaman kerja, baik itu pengalaman secara kognitif maupun afektif, nah itu semua adalah sebuah pengetahuan yang tajid. Dan ini disebut juga dengan knowledge. Jadi walaupun dia tidak tertulis, misalnya apa? Misalnya eh, kita punya anggota yang sudah bekerja atau setelah bergabung selama 10 tahun. Nah, pengalaman
bekerja dia selama 10 tahun di sebuah organisasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Apa pengetahuannya? Dia memiliki pengalaman bagaimana perusahaan atau organisasi menyelesaikan masalah, bagaimana organisasi itu mencari sebuah pemimpin, bagaimana organisasi itu menyusun sebuah kegiatan. Nah, itu adalah sebuah knowledge yang tidak tertulis karena dimiliki oleh masing-masing individu. Baik itu disimpan melalui memori maupun juga secara afeksi atau emosionalnya. Begitu. Itu yang tacit. Kalau yang eksplisit itu lebih mudah untuk teman-teman eh, pahami. Apa contohnya ada SOP. Oke, kalau misalnya perusahaan atau pabrik makanan, maka SOP-nya ketika menggoreng kerupuk itu stepnya satu, tahapan step 2, step 3, step 4 sampai step yang final. Nah, itu dia SOP. Lalu yang kedua ada buku panduan. Apa buku panduan itu? Ya, misalkan buku panduan bagaimana bekerja di perusahaan A, bagaimana pakaiannya, bagaimana bahasanya, gitu ya. Lalu kapan atau jam berapa masuknya, jam berapa pulangnya, itu buku panduan. Ada database. Database itu apa ya? Pengetahuan. Ketika kita em, sedang melakukan uji coba produk kita, entah itu mungkin makanan atau mungkin sebuah barang, kita minta survei ke customer, ke klien, ke calon customer. Nah, dari situ kita punya data-data gitu ya. Survei, oh oke ternyata kalau dia level 5 itu maksimal levelnya tuh cabenya 20. Kalau cabenya di atas itu, kepedesan, customer nggak bisa makan. Kita juga rugi karena cabenya kebanyakan. Nah, itu adalah sebuah database. Kita tahu nih datanya bagaimana begitu. Lalu yang terakhir adalah laporan kerja. Jadi teman-teman kalau di mahasiswa atau siswa atau di sebuah organisasi ya, kelompok komunitas itu namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban atau di sini kita sebut dengan laporan kerja. Jadi bagaimana kerja kita selama beberapa bulan, bagaimana kerja kita selama event atau by project laporannya. Nah, itu disebut dengan pengetahuan eksplisit. Jadi lebih kurang ada dua pengetahuan yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, yaitu tacit yang sifatnya lebih implisit, yang eh, sulit untuk diungkapkan secara tertulis, lalu yang kedua adalah eksplisit, yang mana pengetahuan itu dapat didokumentasikan. Oke, kita selanjutnya adalah ini dia. Jadi setelah kita bahas tentang tadi adalah bagaimana kita creating knowledge company, membuat sebuah pengetahuan perusahaan, gitu ya, ilmu perusahaan, kita akan fokus ke sini dia, organizational knowledge creation. Jadi kita akan membuat itu. Nah, eh, apa yang disebut dengan organizational knowledge creation? Jadi, organizational knowledge creation adalah proses di mana organisasi itu melakukan empat hal. Pertama, menghasilkan pengetahuan baru. Kedua, mengkonversi pengetahuan individu menjadi pengetahuan yang kolektif. Artinya, saya bekerja selama 20 tahun di sebuah perusahaan. Nah, bagaimana pengalaman saya yang 20 tahun itu dapat menjadi sebuah knowledge yang nanti hasilnya atau outputnya menjadi sebuah aturan untuk perusahaan yang nantinya akan dilaksanakan atau diterapkan ke seluruh anggota. Jadi, oh, saya selama 20 tahun ternyata kalau jam istirahatnya jam 12 siang itu nggak maksimal. Kalau mau istirahat itu jam 11 sudah mulai. Jadi jam 11 istirahat, nanti bisa sholat, lalu nanti jam setengah satu, jam satu udah masuk lagi dan itu lebih efektif. Nah itu kan pengalaman ya teman-teman semua. Itu kan by experience. Bagaimana individu itu merasakan langsung aturan yang ada, lalu diterapkan, lalu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan juga tentunya efektivitas dari pekerjaan. Nah, itu dia. Itu mengkonversikan pengetahuan individu, person, atau pegawai menjadi pengetahuan kolektif. Kolektif artinya dapat diterapkan oleh seluruh anggota atau seluruh pegawai. Melalui apa? Tentunya melalui aturan perusahaan. Lalu yang ketiga, menyebarkan pengetahuan ke seluruh organisasi. Jadi juga menyebarkan. Jadi ini loh kita punya inovasi ini, kita punya ide ini nih, kita punya branding baru nih. Tahun 2027 kita mau rebranding dengan yang mungkin lebih anak muda dan mungkin lebih eh, social impact-nya lebih besar. Nah, itu disebarkan ke para pegawai atau para employee atau para anggota. Lalu yang terakhir,
menggunakannya untuk inovasi dan pemecahan masalah. Jadi setelah kita punya rebranding, kita punya knowledge, oke besok tahun depan kita akan fokus ke memperkuat social impact-nya kita sebagai perusahaan. Maka dari situ kita akan buat tuh apa ya event yang sesuai dengan knowledge-nya kita yang baru ini. Nah, itu dia. Itu artinya menggunakan untuk inovasi dan pemecahan masalah. Gitu. Oh, kok besok kok tahun ini kok kurang ya penjualan kita. Mungkin kalau tahun depan dengan strategi kita fokus ke social impact gitu ya, lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan kebutuhan manusia, itu mungkin kita akan bisa naikkan eh, profit. Nah, itu kan sebuah cara untuk problem solving kita melalui knowledge yang kita miliki gitu ya. Tujuannya apa? Ada tiga tujuannya. Untuk membuat pengetahuan organisasi atau membuat organizational knowledge. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu yang kedua itu mendukung inovasi dan ketiga menjaga keberlanjutan organisasi. Nah, untuk kita mentransfer ilmu, mentransfer knowledge, baik itu dari perusahaan ke individu masing-masing atau dari individu-individu itu dinaikkan ke perusahaan, ke pusat, ke kolektif untuk nanti dibuat peraturan dan diterapkan kembali ke pegawai itu ada namanya SECI model. Ada 4 teknik atau ada 4 tipe sesuai dengan hurufnya. SECI yang S adalah socialization, yang E adalah externalization. Artinya apa itu externalization? Jadi dari individu, dari pribadi individu dieksternalkan, ditransfer keluar. Itu externalization. Lalu combination C ya, yang C ya combination. Jadi ada gabungan antara S dengan E, S dengan I, E dengan I begitu. Lalu yang terakhir adalah I atau I, internalization. Jadi kita dapat dari luar, dari eksternal, kita serap, kita kumpulkan, kita laksanakan ke diri kita sendiri. Itu internalisasi namanya atau internalization. Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas tentang socialization. Dari touch it to touch it. Artinya apa? Artinya dari pengalaman yang implisit yang susah untuk ditulis gitu ya, tidak ada aturannya, tidak ada eh, panduannya ke sesuatu yang tetap tidak tertulis. Contohnya apa? Contohnya adalah mentoring, coaching. Saya punya pengalaman kerja 10 tahun, lalu ada pegawai baru yang baru masuk yang fresh graduate. Maka sharing pengalaman saya dari saya ke si anak tersebut itu disebut dengan socialization. Nggak perlu dicatat. Jadi saya share pengalaman saya selama 10 tahun bekerja, lalu nanti si anak baru juga mendengarkan, oh gini ya caranya ya untuk kerja di sini dan lain-lain. Sehingga dari tacit saya tacit tadi itu karena dia implisit tidak tertulis karena saya pengalaman pribadi, saya ingat dengan memori dan juga saya rasakan dengan afeksi saya, emosional saya transfer ke si anak. Si anak juga akan menangkapnya atau menyimpannya by memory begitu, bukan dijadikan aturan gitu. Itu disebut dengan socialization. Ada 4 contohnya yang dibuat. Jadi mentoring, coaching, ada observasi kerja dan juga diskusi informal. Entah itu mungkin di kafetaria, atau mungkin di luar jam kerja, atau mungkin sambil lunch, atau makan siang atau istirahat itu sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, apa fungsinya, tujuannya? Karyawan itu memperoleh pengetahuan melalui pengalaman orang lain tanpa dokumentasi formal. Jadi nggak perlu kayak saya pengalaman 10 tahun ke anak baru atau anak barunya mau mengajukan ke saya. Pak, saya mau dong mendapatkan bagaimana Bapak selama bekerja di sini 10 tahun agar saya mungkin lebih mudah untuk adaptasi. Terus nggak mungkin saya akan jawab, oh silakan buat surat pengajuan ke saya, keuntungannya saya berikan. Nah itu kan formal dia dan ini bukan formal, ini informal dia, dia implisit dari yang tidak tertulis ke yang tidak tertulis gitu. Dan touch it ke touch it. Itu socialization. Lalu yang kedua adalah externalization. Dari touch itu explicit. Apa itu? Mengubah pengalaman dan intuisi menjadi mudah dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan mudah dijelaskan? Mudah dijelaskan artinya dia ada dokumennya, dia ditulis, dia bahasanya formal, dia dapat dipahami oleh orang banyak. Itu yang disebut dengan mudah dijelaskan. Jadi saya punya pengalaman nih, pengalaman saya selama bekerja itu kalau istirahatnya jam 12 siang baru istirahat itu mepet waktunya. Akhirnya sholatnya juga mepet, makannya mepet.
saya jadi eh, was-was, jadi nggak nyaman istirahatnya. Jadi ketika kerja lagi itu tetap capek. Nah, itu kan bahasa informal. Gimana dikasih aturannya, maka peraturannya nanti SOP dibuat tuh SOP-nya atau buku panduannya. Jam kerja karyawan pukul 11.00 WIB sampai 13.00 WIB. Itu kan mudah dijelaskan. Apa yang saya ceritakan tadi itu nggak mudah. Saya cuma ngasih tahu pengalaman kalau jam 12 itu dia mepet sholatnya. Jadi saya malah was-was. Kan nggak mungkin di buku panduan dituliskan seperti itu ya. Jadi sehingga di buku panduan itu dituliskan kalimat yang formal yang dapat dipahami oleh orang banyak. Kenapa seperti itu? Karena dia menghasilkan tiga hal atau melakukan tiga hal. Pertama, menulis SOP. SOP dia kan dia formal dan baku dan resmi. Lalu yang kedua, membuat panduan kerja. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi praktik terbaik atau best practice. Jadi apa nih? Eh, Cara paling terbaik yang bisa dilakukan. Oh, kalau istirahatnya jam 11 yang paling terbaik. Oh, kalau masuk itu jam 9 pagi. Kalau masuk jam 8, tetap banyak yang telat, malah nggak efektif. Dan malah buru-buru nanti banyak kecelakaan di jalan karena pegawainya buru-buru. Udah nggak apa jam 9, mungkin pulangnya di agak sorein. Nah, hal seperti itu yang menjadi sebuah best practice-nya para pegawai. Dia jadi individu dari pegawai, mereka punya pengalaman selama bekerja, ya, dijelaskan atau dikumpulkan jadi satu secara kolektif, secara kolektif dianalisis, dikaji, lalu disusun menjadi sebuah dokumen yang mampu dan mudah untuk dijelaskan kembali begitu. Jadi nantinya penguatan individu menjadi aset organisasi. Jadi individu juga penting. Jadi pegawai itu, kita sebagai orang psikologi, kita ada pegawai, kita ada anak buah, gitu ya. Itu mereka itu tidak hanya kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor atau sebuah organisasi, tapi pengalamannya mereka, emosionalnya mereka itu juga sangat penting. Sehingga penting sekali kita sebagai orang psikologi bisa membangun sebuah budaya organisasi yang baik di lingkungan kita yang positif begitu. Selanjutnya adalah combination. Dari explicit to explicit atau explicit ke explicit. Kombinasi dari banyak informasi, dari banyak sumber informasi menjadi pengetahuan baru. Contohnya apa? Ada analisis data, integrasi laporan, dan penyusunan kebijakan baru. Jadi ada SOP lama. Setelah SOP lama didadat muncul SOP baru. Itu dari eksplisit ke eksplisit, sama-sama SOP. Lalu analisis data. Kita punya database nih. Oh, ternyata database kita customer itu lebih suka pedesnya sedang, jangan terlalu pedas. Terus harus ada kayak sedikit manisnya. Terus dia juga harus kombinasi, nggak cuma renyah, tapi juga ada yang lembut gitu. Nah, data yang kita punya, database tadi itu dibuatkan sebuah laporan nih, laporan mungkin laporan penelitiannya, riset R&D-nya, riset and development-nya. Jadi dari database ke sebuah hasil riset sama-sama eksplisit itu dia. Dan integrasi laporan. Oh, laporan dari divisi A, laporan divisi B, laporan divisi C, atau mungkin laporan mingguan dari si A, laporan mingguan dari si B. Dan itu diintegrasikan. Itu disebut dengan combination. Explicit to explicit. Dan yang terakhir adalah internalization. Explicit ke tacit atau implicit. Dari SOP di lakukan atau diterapkan ke masing-masing individu. Yang mana sifatnya adalah implisit atau tacit tadi itu. Menerapkan pengetahuan yang terdokumentasi. Jadi ada SOP, ada aturan semuanya, surat edaran, itu semua diterapkan oleh para anggota, para pegawai, para anak buah, para individu. Ada tiga, contohnya pelatihan, simulasi, dan OTJ atau on the job training. Itu dia. Apa maksudnya? Kok pelatihan simulasi? Jadi pelatihan itu kan untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita sesuai dengan SOP perusahaan. Dikasihlah pelatihan. Oh, cara kita menyambut tamu sebagai pegawai Indomaret itu selamat datang, selamat berbelanja di Indomaret. Nah, itu adalah sebuah harus dilakukan pelatihan agar kita bisa mengikuti budaya dari kelompoknya dari SOP perusahaan yang kita internalisasikan ke diri kita gitu. Dan ada simulasinya, ada prakteknya gitu ya. Dan juga OTJ-nya. Jadi langsung di dunia kerja, langsung ketika jam kerja, oh gini, atau bisa dibilang seperti magang.
Oh gini nih ketemu customer. Jadi nggak cuma sebatas teori, membaca, melihat, tetapi juga mempraktekkan langsung. Apa itu outputnya? Pengetahuan organisasi itu menjadi kompetensi individu, sehingga kita itu berkompeten melalui juga skill-skill yang dimiliki atau yang diharapkan oleh perusahaan melalui knowledge yang perusahaan punya. Oh, kalau di perusahaan jasa layanan itu harus ramah, mudah senyum, suka menyapa, suka menolong, terus juga punya rasa empati yang tinggi. Misalkan kita contoh Indomaret gitu ya, maka kita akan senyum sehingga itu menjadi kompetensi yang kita akan terlihat lebih ramah, kita akan terlihat mudah senyum, kita memiliki empati yang tinggi dan seterusnya. Dan itulah empat empat teknik dalam SETI model. Ada socialization, ada externalization, ada combination dan juga internalization. Nah, ini teman-teman, ini sesuatu yang lebih kompleks yang namanya spiral atau knowledge spiral atau spiral pengetahuan. Jadi penggabungan adalah internalization, ada combination, ada externalization, ada socialization. Ada tahap-tahapannya gitu. Ada antar divisi, lalu organisasi, ada per tim, ada individu per individu. Teman-teman bisa eh, lihat sendiri, baca sendiri ya. Maka nanti teman-teman akan lebih bisa memahami bagaimana kita sebagai orang psikologi mampu untuk menyusun bukan sebuah, tetapi menyusun knowledge yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Fungsinya apa? Fungsinya banyak hal. Jadi itu yang membuat kita bisa sustain, kita bisa bertahan dengan jangka panjang, kita punya tujuan, kita punya visi, dan kita juga bisa memberikan pelatihan ke pegawai kita, kita punya karakter itu bahasanya yang paling mudah. Jadi knowledge itu dibutuhkan atau dimiliki itu untuk apa? Untuk kita punya karakter yang unik dibandingkan orang lain, dibandingkan perusahaan lain. Dan karakter itu akan adaptif dan akan berguna sesuai dengan kebutuhan kita di dalam sebuah organisasi. Jadi mungkin untuk materi kali ini terkait dengan bagaimana kita eh, knowledge company creation atau organisasi knowledge creation gitu ya. Jadi kita akan telah membahas banyak hal tentang bagaimana kita menyusun di sini sebenarnya kayak semacam R&D, Research and Development. Jadi begitu teman-teman semua, terima kasih banyak.